Krisis ekonomi yang melanda Thailand sejak tahun 1967 ternyata menjadi pemicu yang signifikan bagi kerusuhan di Indonesia. Konteks ini semakin rumit dengan munculnya kebijakan investasi yang dinilai merugikan masyarakat, menciptakan suasana ketidakpuasan yang meluas. Dalam situasi ini, demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa Trisakti mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap pemerintah. Penembakan terhadap mahasiswa oleh aparat militer selanjutnya menciptakan ketidakpercayaan yang besar di kalangan masyarakat, menggerus legitimasi otoritas. Hal ini memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait dengan kekuasaan militer yang semakin menguat. Tindakan ini mengingatkan kita pada rezim Orde Baru, di mana ada penggabungan fungsi militer dan pelayanan sipil yang berpotensi mengekang kebebasan individu. Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan, IHSG, berfungsi sebagai indikator penting bagi kesehatan ekonomi. Penurunan IHSG menjadi sinyal bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia kurang menarik bagi para investor, sehingga mengurangi aliran modal yang sangat dibutuhkan. Sementara itu, inflasi yang tinggi di Indonesia menciptakan ilusi terkait kenaikan harga saham. Meskipun harga saham terlihat meningkat, daya beli masyarakat terus mengalami penurunan, menciptakan kesenjangan yang mengkhawatirkan. Kebijakan pemerintah yang kontroversial berpotensi memperburuk kondisi ekonomi yang sudah rapuh. Misalnya, kebijakan impor tekstil yang longgar berdampak negatif bagi perusahaan lokal, sekaligus menghasilkan efek domino yang merugikan tenaga kerja. Kenaikan biaya pengobatan juga menjadi beban berat bagi kelas menengah yang jarang menerima subsidi, sehingga memperburuk kondisi kesehatan mereka. Hal ini menambah lapisan kompleksitas terhadap krisis yang sedang dihadapi masyarakat. Ketidakpuasan yang meluas terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak transparan dapat memicu ketidakstabilan yang lebih besar. Keadaan ini mengingatkan kita pada momen-momen sebelum kerusuhan K98, di mana ketidakpuasan menjadi bahan bakar revolusi. Selain itu, rancangan undang-undang baru TNI yang memungkinkan keterlibatan militer dalam urusan sipil menciptakan kekhawatiran akan potensi kembalinya otoritarianisme. Inisiatif semacam ini berpotensi mengurangi ruang untuk diskusi publik yang sehat. Dengan kondisi ini, kebijakan pemerintah saat ini seringkali tidak berpihak pada rakyat. Munculnya kebijakan yang memberikan ruang lebih bagi militer dalam kehidupan sipil menciptakan ketidakpuasan yang kian dalam di tengah masyarakat. Dukungan masyarakat terhadap gerakan mahasiswa pun tidak sekuat sebelumnya, dengan banyak yang bersikap skeptis dan melihat adanya agenda tertentu di balik aksi demonstrasi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran kepercayaan terhadap gerakan sosial. Akhirnya, konteks sosial saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan tahun 1998. Meskipun ada potensi krisis yang sama, pola dan cara gerakan mungkin tidak akan terulang, menciptakan tantangan baru bagi masyarakat dan pemimpin di masa depan.